Saudara-saudara, di dalam video yang sangat singkat ini saya ingin sedikit menanggapi mengenai isu yang bagi saya merupakan satu kebodohan yang sekarang ini berkembang oleh orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa di dalam vaksin virus corona atau vaksin virus corona itu ada gen antikristusnya. Saya tidak akan mengambil satu video tertentu atau pernyataan tertentu lalu kemudian secara detail menanggapinya, tetapi yang saya ingin tanggapi di sini adalah prinsipnya. Artinya, apakah saya misalnya orang Kristen sejati yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika disuntikan dengan vaksin yang katanya mengandung gen antikristus, apakah saya kemudian menjadi antikristus, lalu kemudian saya dibinasakan oleh Tuhan Yesus? Nah, ini hal penting yang saya mau tanggapi secara singkat di sini. Yang pertama, saudara, isu yang mengatakan bahwa vaksin itu mengandung gen antikristus itu sendiri adalah satu kebodohan. Tetapi okelah, kita terima kebodohan ini. Kita terima kebodohan ini. Dan seandainya memang betul di dalam vaksin virus corona itu ada gen antikristusnya, apakah itu berpengaruh kepada saya sebagai orang Kristen? Apakah saya kehilangan keselamatan? Apakah saya bisa dibinasakan? Apakah saya akan menjadi pengikut setan? Apakah saya menjadi antikristus? Nah, ini ada sedikit suara di depan saudara, ada orang kerja Jadi saya minta maaf untuk gangguan ini. Tetapi puji Tuhan, hari ini saya tidak ngos-ngosan seperti biasa saudara. Dan rupa-rupanya antikristus yang mencengkeram leher saya atau dada saya ini sudah membaik saudara Ini cuma guyon. Nah, saudara, pertanyaan penting, apakah saya sebagai orang Kristen sejati bisa dibinasakan oleh Tuhan ketika saya disuntikan dengan vaksin yang katanya mengandung gen antikristus yang menyebabkan saya menjadi antikristus? Saudara-saudara, apa kata Alkitab? Saya membuka beberapa ayat saja di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dikatakan di sana, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yang pertama, Yesus berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Berarti keselamatan itu bersifat kekal. Keselamatan yang diberikan oleh Kristus bersifat kekal. Siapa yang sudah diselamatkan pasti tidak binasa selama-lamanya. Karena keselamatan itu diberikan oleh Kristus dan bergantung kepada pemberinya, yaitu Kristus. Lalu dikatakan lagi, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti tidak satu pun, tidak seorang pun, tidak ada satu setan pun, tidak ada satu antikristus pun, tidak ada satu vaksin virus yang ada gen antikristus atau hal apapun yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Karena tangan Kristus lebih kuat, lebih besar, lebih dahsyat, lebih perkasa daripada tangan siapapun, saudara. Daripada iblis, kuasa setan. Apalagi hanya sekedar vaksin yang katanya ada gen antikristus lalu disuntikan. Masakan itu bisa merebut kita dari tangan Kristus, saudara. Lalu lanjutnya lagi di sini Tuhan Yesus berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa yang memberikan kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan lebih besar daripada siapapun. Bapa di sorga lebih besar daripada siapapun. Siapa yang mampu merampas kita dari tangan Bapa di sorga, saudara? Tidak ada, saudara. Maka saudara, kebodohan yang beredar mengenai vaksin virus corona yang mengandung gen antikristus itu katanya membuat kita jadi pengikut antikristus lalu dibinasakan oleh Tuhan, itu adalah kebodohan yang saudara harus tolak. Saya sendiri, saya siap disuntik vaksin virus corona. Tapi itu bergantung kepada perkataan dokter jantung saya, saudara. Saya tidak sembarangan, karena saya sakit jantung. Saya sendiri, saudara, saya siap disuntik
ya, dengan vaksin virus corona yang katanya ada gen antikristus. Saya mau lihat gen antikristus itu mau bisa apa sama saya. Bisa merebut iman saya atau tidak. Bisa menjadikan saya memberontak kepada Kristus atau tidak. Saya sama sekali tidak yakin, saudara. Ini adalah betul-betul satu kebodohan. Nah, sekarang ini di akhir zaman ada begitu banyak nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, pemberita-pemberita Injil palsu, penyunat-penyunat palsu yang memainkan isu-isu tertentu ya yang berkembang di dunia ini untuk menyesatkan iman banyak orang percaya. Dan cilakanya banyak orang Kristen yang tidak belajar firman Tuhan baik-baik, mereka ditipu. Mereka ditipu habis-habisan, lalu mengikuti pengajar-pengajar palsu itu seakan-akan mereka itu adalah pengajar sejati, saudara. Maka saya peringatkan saudara, belajar Alkitab baik-baik. Dengarkan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan yang sejati kepadamu. Ya, jangan tinggalkan mereka. Dengarkan khotbah dan pengajaran mereka, saudara. Dan terutama, saya dengan sangat serius sekali menawarkan kepada saudara untuk belajar teologi reform. Karena di dalam perspektif teologi reform, kita membaca Alkitab, ya saya tidak pegang Alkitab ya, saya pakai Alkitab dari HP tadi, saudara. Ya, di dalam perspektif teologi reform, saudara boleh belajar Alkitab dengan cara yang komprehensif, ya, dengan cara yang komplit, dengan cara yang menyeluruh, dengan cara yang sifatnya itu kita membahas semuanya, saudara, sehingga saudara tidak gampang disesatkan, tidak gampang ditipu oleh ajaran-ajaran palsu. Ini akhir zaman, saudara. Tuhan Yesus sudah sangat dekat datangnya. Kita tidak tahu itu kapan, ya, tak seorang pun tahu. Kita tidak boleh meramalkan tanggal berapa karena kita tidak tahu. Tetapi menjelang kedatangan Kristus akan bangkit banyak penyesat, akan bangkit banyak orang yang mengaku dapat suara Tuhan, dapat wahyu Tuhan, ya, dapat petunjuk Tuhan, wangsit apa segala macam, saudara, dan mereka menyesatkan banyak orang. Mari kita jangan tertipu. Mari kita belajar teologi baik-baik. Belajar teologi reform yang sungguh-sungguh back to Bible seperti yang saya ajarkan kepada saudara. Hanya ini yang saya bisa sampaikan pada video kali ini, saudara. Puji Tuhan, saya tidak ngos-ngosan lagi sekarang. Tenaga saya kayaknya sudah kembali. Antikristus itu sudah menjauh dari saya, saudara. Saya siap bertempur kembali sekarang. Saya siap melawan ajaran nabi palsu. Saya siap melawan ajaran-ajaran sesat. Saya siap memberitakan Injil dengan tenaga penuh dari Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan saya, menguatkan jantung saya, menguatkan paru-paru saya, menguatkan seluruh tubuh saya. Puji Tuhan. Amin.